Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Alia Putri dengan NIM 2448201138 dari kelas 1C Farmasi akan menjelaskan mengenai teori sel. Sel sebagai satuan unit terkecil dari makhluk hidup, sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel yang menyusun setiap jaringan organ makhluk hidup. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel memiliki asam nukleat untuk melakukan sintesis protein dan hereditas, seperti respirasi fotosintesis dan metabolisme yang dilakukan oleh sel. Perkembangan teori sel. Dari Aristoteles dan Paracelsus, mereka mengatakan hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu berulang dan bergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke, ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut dengan sel. Grimaldi mengatakan, ruang kosong dibatasi dinding selulosa, vesikula atau utricula, hingga Hedwig yang mempelajari tentang teori protoplasma. Fungsi sel mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pertumbuhan, dan perkembangbiakan. Bentuk sel ada yang uniseluler, multiseluler, batang, bulat, memiliki badan buah, Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus. Ukuran sel ada yang sangat kecil hingga diperlukannya mikroskop seperti mikroskop monokuler, binikuler, elektron, dan inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang dan lebarnya dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Sel ada sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik, sel yang memiliki membran inti, sel yang terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Ukuran sel ini lebih kompleks, seperti multiseluler, uniseluler, dan bersifat aerob. Organel kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA-nya lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda dan inti sel. Mitokondria dan kloroplas, DNA disintesis di dalam inti sel, protein di dalam sitoplasma, respirasi di mitokondria. Sel prokariotik, sel yang tidak memiliki membran inti. Intinya kebalikan dari sel eukariotik. Kromosomnya tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis maupun meiosis, terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan dindingnya tebal yang tersusun atas selulosa, hemilosa, kutin, lignin, pektin. Lalu terdapat kloroplas, plasmodestomata, vakuola, peroksin, dan glioksisom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Kalau di sel hewan, tidak terdapat dinding sel, tidak terdapat vakuola maupun kloroplas. Namun terdapat nukleus dan badan Golgi serta lisosom, sitokinesis dengan ivaginasi. Sedangkan sel bakteri, kapsul berupa lapisan mukus, flagel atau tricha, pili atau fibrae, berupa benang halus, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma, bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola. Bahan penyusun sel itu ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan mineral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organel sel. Struktur selnya, inti sel atau nukleus dengan komponen dasar dan tetap. Tempat kromosom dan biosintesis, pusat reaksi, penentu pola aktivitas, bentuknya bulat dan spesial. Memiliki membran inti atau tidak berpori. Inti sel itu terdiri dari dua lapisan membran inti. Dia kompleks untuk mengatur ion dan molekul. Inti sel berhubungan dengan ribosom, memiliki DNA, RNA polimerase dengan enzim glikolisis. Nukleus memiliki RNA polimerase dan AC, serta NADP fosforilarase dan ATPase. Nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA, tetapi mengandung RNA dan protein, berfungsi dalam sintesis protein. Kemudian ada protoplasma.
Protoplasma ada protoplasma sitoplasma, yaitu seluruh area antara nukleus dan membran plasma penuh dengan organen terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma dan endoplasma. Mengandung senyawa organik, terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Ada juga protoplasma vakuola, berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus, menjaga sel dan satuan turgor, tempat penyimpanan unsur dan senyawa yang diekskresikan di sitoplasma. Kemudian tempat penyimpanan enzim. Selanjutnya ada mitokondria, tempat oksidasi substrat, jumlah tergantung kondisi, penting dalam siklus asam sitrat atau respirasi, memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat dehidrogenase. Ribosom mengandung asam nukleat, terdiri atas nukleoprotein. Kemudian tempat sintesis protein. Di ribosom juga terdapat sitosol. Selanjutnya mesosom. RE pada sel jamur. Pada sel prokariotik berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE tadi, banyak ditemukan di otot rangka. Sintesis hormon steroid pada kelenjar endokrin, detoksifikasi di hati, melepaskan glukosa dari 6-fosfat di sel dalam hati, tempat penyimpanan ion kalsium. Di badan Golgi, organel untuk pembuangan jenis protein intrasel, kompleks dekat inti sel, berhubungan dengan RE tadi atau retikulum endoplasma, tempat produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Di lisosom terjadi sekresi enzim, fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom. Fungsi dengan vesikel pinositosis. Selanjutnya kloroplas. Di kloroplas ini tempat fotosintesis. Plastisida berwarna yaitu kromatopora, klorofil dia warna hijau. Plastida tidak berwarna yaitu eukoplas. Sitoskeleton, rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan adalah mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Kemudian yang terakhir ada organel lain. Yang pertama ada sentriol atau proses pembelahan sel. Di fibril berbentuk benang untuk kontraktilitas pada sel otot dan pada sel epitel untuk membantu tonus sel dan mikrotubuli. Mikrotubodies, sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil mitokondria pada biji endosperm kaya akan minyak atau glioksisom. Kemudian inklusio, hasil metabolisme. Selanjutnya ada tonoplas, yaitu membran vakuola. Peroksisom itu ruang metabolisme khusus dibungkus membran tunggal, mengandung enzim, menggunakan oksigen untuk memecah lemak tubuh dengan menggabungkan protein dengan lipid. Plasma desmata terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi dan rendah. Terdapat lubang bulat yang dilapisi plasmamolema, menembus dinding dan dalamela. Dapat dilewati air atau cairan sel. Pada sel yang berdekatan terdapat ruang antar sel yang saling berhubungan dan berakhir pada stomata. Selanjutnya penjelasan mengenai siklosel. Rangkaian kejadian berurutan yang menyebabkan pembelahan, itu siklosel. Hasil pembuahan organisasi, baik uniseluler maupun multiseluler. Proses yang penting untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Jenis pembelahan. Pada sel eukariotik, jenis pembelahan itu mitosis dan meiosis, sedangkan prokariotik pembelahan biner. Komplektivitasnya, eukariotik itu lebih kompleks dan lama, sedangkan prokariotik lebih sederhana dan rapat. Dalam replikasi DNA, terjadi di inti sel bila sel eukariotik. Kalau sel prokariotik terjadi di sitoplasma.
Siklus sel eukariotik itu ada dua tadi, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis itu pembelahan inti sel menghasilkan dua inti anak identik. Terjadi dengan tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Begitu juga dengan meiosis, cumaan hasilnya saja yang berbeda. Selanjutnya, siklus sel prokariotik. Siklus yang terutama pada bakteri dengan pembahan biner dengan tahapan replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi. Pertumbuhan sel. Sel memanjang bergerak ke ujung dari sel arah yang berlawanan. Kalau pembentukan septum, kemudian sitokinesis, yaitu pemisahan sel menjadi dua sel yang identik dengan salinan DNA yang lengkap. Kalau regulasi siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks, titik pemeriksaan di mana proses diperiksa dan diperbaikinya sel, protein pengatur yang mengontrol siklus sel. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis. Nekrosis, kematian sel akibat kerusakan yang tidak terkendali. Kemudian gangguan siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan dapat berakibat kanker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.